Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja, tidak kurang suatu apapun. Iya, sebentar ya. Mm-mm. Iya, seperti yang teman-teman lihat, saya baru saja mencoba peralatan rumah tangga ini ya, alat olahraga, treadmill. Ya, Eh, ini lagi kecepatan terendah dan ada ini siang hari ya, kurang lebih jam setengah 3 sore ya, siang menjelang sore ya. Ini saya ada beban 25 watt ya, dan ini konsumsi harusnya 2 ampere ya. Ini speed terendahnya. Iya. Oh iya, boleh. Jadi ini speed terendahnya ya, seperti ini, dan konsumsinya sebelumnya sudah saya coba. Jadi untuk speed rendahnya kurang lebih ada 25 watt ya, dan untuk speed tercepatnya bisa mencapai sekitar hampir 100 watt ya, 90 berapa gitu. Kalau ada beban orang di atasnya mungkin jadi lebih tinggi ya, mungkin ya. Ya, jadi seperti untuk hari ini update-nya seperti itu ya. Jadi ada penambahan peralatan rumah tangga ya. Jadi ini fokus di siang hari pemakaian tentunya ya. Jadi seperti itu ya. Cuman fokusnya nggak di situ teman-teman ya. Jangan fokus di sini ya. Fokusnya di sini. Nah, ini adalah solar panel saya yang baru ya, baru saja unboxing. Alhamdulillah datangnya dalam keadaan utuh ya, masih baru dibongkar ya, baru unboxing, baru saya coba, dan ini terbaca. Nah, ini terbaca 20 volt ya. Nah, terbaca 20 volt ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kembali saya sampaikan, PLT saya ini sistem 12 volt, fokus pemakaian di siang hari. Nah, ada penambahan beban, yaitu alat olahraga ini. Nah, itu lagi buat mainan. Ya, ada penambahan beban kurang lebih 100 watt lah itu kalau full speednya. Cuman ya nggak mungkin ya pakai speed tinggi. Jadi saya putuskan buat nambah PV-nya. Jadi seperti itu ya. Ini karena sebenarnya di luar rencana ya itu. Jadi ada yang temen tetangga jual ya, kita beli aja. Siapa tahu bermanfaat ya. Ya, jadi ini karena ada penambahan beban di siang hari ya, saya putuskan buat tambah PV ya. Ini mereknya Solana. Sebelumnya saya sudah pernah beli ya, satu lembar ini 50 WP ya. Dan kalau di ini tadi dapat 20 volt ya. Kalau di deskripsi penjualan sih 19 volt ya. Ini dapat sedikit lebih ya. Itu spesifikasinya ada di belakang ya. Ya, sebentar. Ya, spesifikasinya ini silahkan ya dibaca sendiri ya teman-teman. Ini tipe mono 12 volt 50 watt ya. Oh ya, ini volt VMP-nya ya, ini 18 volt. Ternyata dapat lebih ya, dapat 20 volt itu. Saya nggak paham sih ini ya. Jadi
Intinya saya ukur tadi, saya coba dapat 20 volt. Nah, ini spesifikasinya silahkan ya mungkin teman-teman yang lebih paham ya, siapa tahu berminat. Nah, maksimal power 50 watt, saya pahamnya itu aja. Terus ampernya 2,7 ya maksimalnya. Nah, jadi yang ingin saya bagikan hari ini pada kesempatan kali ini ya ini solar panel 50 watt peak merek Solana. Iya, kenapa? Ini tadi yang apa pas tadi yang banyak penjual-penjual itu. Ya. Ya, jadi teman-teman ini ada sekali lagi saya sampaikan update-nya. Ini ada penambahan beban di siang hari khususnya ya. Kita matiin aja. Ya, kembali ke masalah ini ya. Jadi setelah saya pasang wattmeter ini ya, yang kebulak-balik ini ya, yang mungkin bisa dibilang salah beli. Jadi saya jadi tahu ya, kalau di siang hari ya, siang hari kalau baterai sudah penuh ternyata pemakaian bisa disuplai langsung dari SCC atau dari solar panel ya, tanpa ada arus dari baterai ya. Nah, ini ada 6 ampere sama 2 ampere ya, 8 ampere kurang lebih. Nah, ini ada pengecasan 7,5. Nah, kalau di cas ini 0 ya. Nah, berarti tidak ada arus yang keluar ya. Atau kita kembali nyalakan saja ini. Nah, sudah menyala. Nah, tapi di sini tetap 0 ya. Jadi disuplai langsung oleh solar panel atau dari SCC langsung ya. Ini ada arus 2 ampere. Iya. Mau berarti? Boleh. Jangan terjatuh, jangan jatuh. Mainan aja. Ya. Aku lihat dulu. Ya, jadi mainan. Ya, kembali. Kali ini saya ditemani oleh bocil ya. Jangan naik ya. Akan saya Apa ya? tambahkan Nomornya. Ini baterai. Ini baterai remote-nya Ya. kenapa sih? Terus. ya, itu ada beban sekarang 33 watt, arus 2,5 ya ampere. Dan di sini masih 0 ya. Kita tambahkan jadi 3. Nah, ini arus 2,8 ampere dan ini tetap 0 ya, nggak ada pengecasan dan mungkin masih ada sisa buat ngecas ya. Nah, ini cas ya, masih ada sisa arus buat ngecas ke baterai hampir 5 ampere ya. Ayah, atau mau cek ini? Ya. Oke. Nah, jadi kenapa saya tambah PV ya? Sekali lagi karena saya fokus di pemakaian siang hari ya, dan saya lebih yakin lagi ini setelah pasang wattmeter ini. Jadi harapan saya setelah nambah PV ini, jadi harapan saya itu setelah pemakaian, nah, setelah sebelum sore hari
baterai sudah penuh lagi ya. Jadi intinya lebih cepat ngecas seperti itu ya. Nah, ini masih ada sisa pengecasan. Nah, ini turun ya, 4,8 sama 2. Nah, ini sisa arus yang ngecas 3,5 ampere ya. Nah, sudah ada arus yang terpakai 2,9 atau 3 ampere ya. Coba kita tambahkan lagi. Nah, 4. Nah, ini harusnya 3 ampere. Masih sisa juga ya, masih sisa juga. Ada sisa 3 ampere lagi ya. Ngecas ya. Coba di casnya pasti 0, masih 0 ya. Nah, masih 0. Jadi masih sisa ya, masih sisa. Ya kembali saya informasikan, saya pakai beberapa lembar solar panel ya, totalnya ada 250. Jadi ntar kalau saya tambah 50 lagi jadi 300 ya, 300 pas ya. Yang ini 150, yang ini 100 ya. Jadi ntar jadi 300 watt, 300 WP ya. Jadi salah satu alasannya saya menambahkan PV yaitu ada penambahan beban khususnya di siang hari. Terus alasan yang kedua, ya siapa tahu nanti beberapa nggak tahu kapan sih, mau bulan depan atau tahun depan mungkin saya bisa bermigrasi ke yang sistem 24 volt ya, biar lebih bermanfaat ya tentunya. Ini pun sebenarnya sudah cukup bermanfaat ya, terutama kalau mati lampu, PLN padam ya, tidak terlalu kelabakan istilahnya ya. Jadi manfaat lebihnya itu kalau untuk pemanfaatan sehari-hari emang untuk sistem 12 volt ini memang kurang maksimal ya. Saat ini saya pakai cuma buat setrika, seminggu 2 kali paling, sama kipas ya. Untuk buat masak nasi sudah sementara saya hentikan dulu ya, biar baterainya nggak terlalu berat ya. Ya, jadi kenapa saya menambahkan PV ya teman-teman, alasannya ada penambahan beban di siang hari, dan alasan kedua ya sedikit persiapan, siapa tahu saya bisa migrasi atau pindah atau ganti ke sistem 24 volt ya. Ini Solana ya, ini merek Solana kedua kalinya saya beli merek Solana. Kenapa merek Solana ya? Karena menurut saya cukup bagus. Karena ya, kenapa saya bilang cukup bagus? Sebenarnya yang paling bagus itu pengalaman saya yaitu yang merek GH ya. Ini tegangannya yang GH Solar ya. Ini bisa mencapai 21 volt ya. Asia-Sun juga sekitar 20 volt ya, hampir sama Solana. Cuman sebenarnya saya pengen merek GH ya, cuman terakhir beli merek GH itu yang datang ternyata merek Green Cell ya, itu tipe poly ya. Jadi si penjualnya bilang ini merek GH ya. Kenapa? Mau ini mau penilai itu boleh gak? Boleh. Oke. Ya, jadi sebenarnya saya lebih suka merek GH itu ya, bisa 21 volt. Jadi MPPT-nya itu bisa maksimal ya. Waktu masih pakai 2 solar panel ini malah bekerja maksimal ya. Maksimalnya indikasinya karena kipasnya sesekali nyala ya, kipas sesekali nyala.
Berarti voltase dari PV itu kan tinggi sekali ya. Waktu masih pakai yang ini ya, yang belum belum ini, yang ini harusnya kan maksimal 5 ampere, tapi ini bisa tercapai 7 ampere ya. Jadi 7 ampere, nah ini nyala ya. Biarpun momen itu jarang sekali ya, saya cuman nemuin sekali atau dua kali ya ini tercapai level di 7 ampere atau 7,5. Nah ini kipas nyala, jarang sekali, tapi pernah ya. Nah semenjak nambah PV yang Solana ini malah saya belum pernah tercapai itu ya. Ya nggak tahu kalau waktu di luar pantauan saya bisa jadi, cuman belum pernah ya. Jadi mungkin dari teman-teman yang ada niat beli PV, rekomendasi saya sebenarnya yang GH Solar ini ya. Cuman saya punya pengalaman pesannya GH, di deskripsi penjualan GH yang datang GC Green Cell ya. Jadi saya putuskan kalau beli ya yang pasti aja, di toko yang pasti, merek pasti, datangnya pasti ya. Jadi saya beli yang merek itu Solana ya. Nah itu ya. Jadi seperti itu teman-teman ya untuk update kali ini ya. Ada penambahan solar panel. Jadi alasannya kenapa? Karena ada penambahan beban di siang hari ya, beban induktif ya ini di siang hari tentunya pemakaiannya. Dan juga siapa tahu ya, ini sedikit persiapan ya, siapa tahu bisa kebeli baterai yang 24 volt ya. Karena kalau SCC-nya sudah bisa 24 ya, ini bisa 12, bisa 24, bisa 36, bisa 48 ini. Nah, kalau yang ini bisa 12, bisa 24 ya. Jadi kalau mau bermigrasi ke sistem 24 volt ya, ke 24, saya tinggal ganti baterai ya. Untuk PV sudah cukup siap ya, nanti bisa 300 WP, bisa sistem 24 volt, tinggal perangkaiannya yang dirubah ya. Ya untuk update kali ini mungkin itu aja teman-teman ya. Kembali saya sampaikan ucapan terima kasih pada teman-teman semua yang sudah subscribe, yang sudah menonton video saya, yang sudah berkomentar, terutama buat teman-teman yang sudah banyak ngasih saran ya. Terima kasih sekali, tanpa saran dari teman-teman saya tidak bisa mencapai di titik ini ya. Jadi silahkan bagi teman-teman mungkin ada yang kurang di PLTS saya, silahkan dikritik ya, silahkan dikomentari ya. Kalau saya pribadi cuman membagikan sesuai kadar kemampuan saya. Tentu saja banyak salahnya ya, pasti banyak kekeliruan, banyak kesalahan, terutama mengenai bahasa-bahasa teknis. Saya kurang menguasai tentunya bahasa kelistrikan, hanya tahu dasar-dasarnya saja. Oke teman-teman, untuk update kali ini, untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan juga bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.